aku mau kasih disclaimer dulu. Nggak ada karakter yang paling baik atau yang paling jelek dari semua karakter. Menurut aku 4 karakter ini adalah karakter yang bagus dan saling melengkapi. Jadi kalau 4 orang ini tuh digabungin jadi satu grup, itu bakal bagus banget. Karena ada yang mimpin, ada yang kreatifnya, ada si penengah, si pembawa damai, dan ada yang teliti gitu loh. Jadi nggak ada yang buruk, nggak ada yang bagus juga. Ya itulah kepribadian, itu yang perlu kita pelajarin dari orang-orang. Jadi supaya komunikasinya juga lebih lancar gitu. Oke, seperti janji aku sebelumnya, aku mau kasih tau kalian aku mau sharing mengenai 4 karakter itu. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai si sanguinis atau si populer. Sanguinis ini agak menarik untuk dibahas karena aku termasuk salah satu si sanguinis ya. Jadi sanguinis ini punya kepribadian tuh yang menarik. Bukan karena aku sanguinis ya aku bilang gitu, memang untuk sanguinis ini punya kepribadian yang menarik. Jadi orangnya itu periang, ceria, bersemangat, optimis, suka dipuji, suka di depan panggung. Terus biasanya orangnya tuh gampang untuk berubah jadi moody. Bisa 10 menit nanti ketemu kamu 10 menit pertama tiba-tiba sedih, terus bisa karena satu hal tiba-tiba dia senang banget, dan itu pasti kelihatan di mukanya kalau orang sanguinis. Terus sanguinis itu salah satu yang paling menonjol adalah orangnya suka ngomong, suka berbicara, atau suka ngebacot gitu ya. Jadi kalau punya teman-teman yang doyan ngomong, doyan ngebacot, mungkin dia salah satu orang sanguinis. Dan biasanya orangnya ini suka ngejoke, suka bikin orang ketawa, walau kadang dalam hatinya sedih gitu ya. Enggak juga sih, maksudnya memang orangnya hobi bikin orang ketawa, dan dia tuh punya selera humornya yang bagus. Jadi memang kalau untuk ngumpul-ngumpul, untuk having fun, baguslah kalian ajak si sanguinis karena supaya dia menghidupkan suasana gitu. Terus orangnya kepo banget, walaupun orangnya nggak detail itu maksudnya dia nggak tidak memperhatikan hal-hal kecil. Kalau dia ketemu sama orang, dia tuh cepat lupa. Terus selanjutnya dia tuh orangnya agak polos, lugu, karena dia punya hati yang tulus. Jadi dia tuh tidak suka berprasangka buruk sama orang lain, kecuali memang balik lagi yang tadi aku bilang ya, lingkungan tempat dia tinggal memang banyak orangnya begitu, mungkin bisa aja dia terpengaruh. Tapi pada umumnya dia orangnya polos dan seperti aku. Lupakan. Terus orangnya tuh emosional bukan berarti di sini tukang marah yang tadi aku bilang. Jadi moodnya tuh gampang berubah-ubah. Jadi ya itulah cuma kelebihannya itu kalau kalian butuh seseorang untuk kayak ngobrol, kayak misalnya mau ketemu kepala sekolah nih, mau ketemu atau mau jodohin nih, misalnya jadi cupid gitu kan, terus bisa lah suruh si sanguinis karena orangnya biasanya nggak tahu malu. Nah, kalau di tempat kerja biasanya si sanguinis ini adalah orang yang selalu bersemangat. Nah, kalau sanguinis ini, kalau misalnya kalian punya teman yang sanguinis atau punya anak buah yang sanguinis, kalian harus kasih dia kerjaan yang punya interaksi sama orang lain. Jadi dia nggak bisa kerjaannya itu monoton gitu, pasti dia bete atau hasilnya tuh kurang optimal gitu. Nah, kalau kalian punya partner yang sanguinis, coba kalian lihat teman-teman kalian. Sanguinis ini cocoknya jadi sales, jadi trainer, terus jadi artis, entertainer, itu dia paling cocok. Nah, orangnya juga kreatif, jadi banyak ide gitu orangnya yang nggak datar, nggak monoton, karena ya basically tadi dia kan ketemu banyak orang, terus orangnya suka bergaul, terus kepo, makanya apa aja dia tahu biasanya. Terus orangnya itu juga gampang
gampang mempengaruhi orang. Jadi kayak misalnya dia ngomong tuh bisa sangat-sangat meyakinkan gitu, karena memang sanguinis ini punya karisma itu maksudnya dia punya karakter yang kalau dia ngomong tuh lu tuh bisa terpengaruh gitu ya. Nah kalau mereka sebagai orang tua, biasanya tipe sanguinis ini adalah orang yang bikin masalah tuh di rumah jadi bercandaan gitu. Terus kalau selain itu misalnya ada teman anak-anaknya datang ke rumah, nah teman dari anak-anaknya itu seneng sama dia gitu. Terus di rumah juga bikin suasana jadi happy. Nah kalau kalian punya teman si sanguinis ini, aku mau kasih tahu sedikit. Jadi yang pertama, dia orangnya memang mudah berteman, jadi temennya tuh bakal banyak banget. Terus dia gampang mencintai orang. Terus suka dipuji ya. Kalau kalian punya teman sanguinis, mau ngambil hatinya, pujilah dia. Puji ya, dia angkat-angkat terus jatuhin gitu, jangan ya. Terus dia juga bukan orang yang pendendam. Terus orangnya cepat minta maaf sih, biasanya kayak gitu. Oke, itu dia kekuatan-kekuatan atau gambaran mengenai si sanguinis. Nah, sanguinis ini punya kelemahan, yaitu yang pertama, karena dia tadi banyak ketemu orang, banyak ngobrol, biasanya orangnya suka keceplosan. Jadi kalau kalian punya rahasia, lebih bagus jangan ngomong gitu. Tapi orangnya loyal kok. Loyal itu berarti dia setia sama temannya. Cuma kadang karena memang dia orangnya suka ngomong ya, jadi suka keceplosan gitu, ngobrol di depan orang ya keluar aja gitu kan. Terus selain itu si sanguinis ini orangnya juga moody, jadi kamu tuh ya harus pinter-pinter menyesuaikan diri lah sama dia. Terus sanguinis juga orangnya spontan. Jadi kalau kalian misalnya mau ngajak pergi, ngajaklah dia tiba-tiba aja, nggak usah pakai plan, pakai rencana. Memang anaknya spontan kayak gitu. Nah, sekian untuk karakter sanguinis. Apakah kamu salah satu partner aku, si sang sanguinis dari 4 kepribadian ini? Sampai jumpa di tiga karakter lainnya. Aku akan bahas. Bye.